menurut saya nostalgia kita penting kita lakukan karena itu mengingatkan kita akan cita-cita. Dan tadi pertanyaannya kawan tadi yang mengatakan sekuat apa kita bisa bertahan dalam ketidakjelasan politik seperti sekarang itu. Ya sekali lagi dengan saling mengenal kita akan saling tahu seberapa kuat kita bisa bertahan gitu. Karena menurut saya amandemen 4 kali itu nggak main-main. Itu dulu, kalau Anda percaya bahwa konstitusinya itu sudah baik, meskipun saya mengusulkan sekali lagi amandemen untuk memperkuat DPD sekuat DPR, untuk memperluas otonomi daerah, untuk memurnikan presidensialisme, bahkan mungkin kalau orang-orang itu takut dengan pemilihan presiden langsung, boleh kita geser ke sistem semi presidensial, tetapi menurut saya syaratnya sistem distrik. Mendekatkan antara anggota legislatif kepada rakyat. Jangan didekatkan kepada partai politik seperti mau mereka sekarang. Jangan sistemnya itu mandataris, tapi ternyata rakyatnya itu dikungkungi oleh partai politik. Itu bukan mandataris rakyat namanya, itu mandataris partai politik. Nah, desain seperti ini terlalu rasional, ada ilmunya. Nggak mungkin kita itu ragukan karena ini sudah kuat. Artinya kalau pilihan-pilihannya kita desain secara rasional, saya kira kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan menurut saya amandemen 4 kali itu nggak salah. Artinya kalau ya salah-salah manusia ada saja. Tapi kalau ada orang yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, menurut saya itu bodoh itu cara berpikirnya itu. Dia nggak ngerti betapa beratnya hidup di bawah otoritarianisme, demokrasi terpimpin itu. Berat, itu jangan diulang-ulang. Nggak usah ada kerinduan ke situ gitu. Kalau ada yang punya kerinduan ke situ itu perlu ditegur itu. Dia nggak paham betapa sulitnya hidup di zaman Orde Baru. Suasana itu mencekam setiap saat. Ini aja rezimnya masih di bawah amandemen keempat, tapi mental-mental feodalnya udah balik, melayani kekuasaan secara gila-gilaan, menggunakan instrumen negara untuk menekan yang mengkritik pemerintah. Ini kan gila. Apalagi kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa nggak habis kita gitu. Banyak juga kawan-kawan kita yang aktivis-aktivis tua juga, itu otaknya ke situ. Bahaya betul tuh, jangan main-main ini. Kita mau mengembalikan sistem otoriter itu berbahaya sekali. Nah, jadi oke ya kita punya nostalgia dan sebagainya, tapi juga tetap harus melihat ke depan. Kalau menurut saya masa depan konstitusi kita adalah amandemen kelima. Sekarang ini kecenderungan eksklusivitas pemimpin itu yang harus kita lawan. Dan caranya ya kita memastikan terus-menerus bahwa nominasi itu oleh rakyat, pemilihan oleh rakyat. Jangan sampai dibiarkan nominasi itu oleh segelintir orang, tapi nominasi oleh rakyat, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ini masa depan kita. Mendekatkan pemimpin dengan rakyat itu adalah jiwa dari kepemimpinan itu sendiri. Supaya muncul yang namanya leadership, ya harus ada followership. Tapi semua itu mesti ada keterbukaan gitu. Itu ada buku yang ditulis oleh Robert Renbrook sekarang yang lagi dibahas oleh orang-orang itu. Tentang jatuhnya wibawa dari pemilu. Sehingga ada gerakan untuk menolak pemilu. Di antaranya adalah karena pemilunya makin elitis. Pemilunya semakin ditentukan oleh segelintir orang dan segelintir partai politik. Kayak Pilpres di Indonesia ini ditentukan oleh segelintir orang. Dan akhirnya teman-teman kita semakin oportunis juga untuk menghamba kepada segelintir orang itu. Dan menyembunyikan idealismenya gitu. Menggunakan massa dan sebagainya. Hanya untuk mengejar nominasi. Tidak memperjuangkan nominasi by the people. Nomination by the people, election by the people. Sehingga kemudian kepemimpinan menjadi tawar. Ya, karena orang tidak merasa dia betul-betul mengenal orang itu. Masa waktu untuk mengenal pemimpin cuma 70 hari? Kapan dia bicara tentang Papua? Sehingga orang Papua nggak mengerti ini pemimpinnya siapa. Kapan kita bicara tentang Aceh, tentang Sulawesi, tentang Bali, tentang milenial, tentang pensiunan, tentang kerajaan masa lalu, tentang konsolidasi Timur Barat, Utara Selatan, tentang pulau-pulau kecil, tentang nelayan, tentang UKM, tentang peladang, tentang orang-orang yang kehilangan rumah, tentang bencana alam dan sebagainya. Kita nggak tahu. Ngurus Jakarta aja sampai sekarang kita nggak ada beres-beresnya itu. Banjir masih, macet masih. Kita nggak ada ide. Nggak tuntas idenya pemimpin. Karena itu tadi dibatasi dan dinominasi oleh segelintir orang
lalu dipilih oleh rakyat, dipaksa masuk ke kertas suara. Kan ini yang membuat pemimpin berjarak dengan rakyat. Apa yang sudah terjadi ini adalah satu yang mesti berjalan ke depan. Kita mengamandemen kelima, menurut saya juga punya proposal itu. Tapi cara kita merubah keadaan adalah memulai dari apa yang rutin berubah, yaitu ngerubah pemimpinnya. Dan setelah itu kemudian kita rubah undang-undangnya ya bersama Dewan. Dan setelah itu kalau mau mengamandemen konstitusi bersama majelis, kita lakukan perubahan. Nah, saya kira itulah yang memastikan nanti kemudian sekali lagi itu kedekatan pemimpin dengan rakyat ya. Yang terakhir, saya ingin memberikan garis bawah terhadap kecemasan umum di teman-teman itu. Demokrasi kita itu sebenarnya kan tentang kebebasan. Dan kalau kita percaya bahwa ada kebebasan, maka tidak saja yang akan bergairah itu adalah bagaimana menjadi pemilih, tetapi yang juga bergairah adalah bagaimana kita dipilih. Dalam demokrasi yang fondasinya kebebasan itu, semua orang boleh memilih dan semua orang boleh dipilih. Mungkin yang kita cemaskan kalau tema kita malam ini adalah yang soal memilih, menjadi pemilih, yang juga perlu difikirkan secara baik dan supaya teman-teman itu juga jangan pasrah bahwa kita nggak mungkin menjadi yang dipilih. Itu nggak benar itu. Kebebasan itu nanti menciptakan enklave intelektual di dalam tubuh masyarakat. Karena ada kebebasan. Enklave kaum kreatif, entrepreneur, dan orang-orang yang jago karena kebebasan yang dia miliki itu. Nggak usah khawatir dengan kebebasan. Kebebasan itu manfaatnya besar sekali bagi rakyat. Kan ada hukum kok kita takut dengan kebebasan. Meskipun kita cemas dan agak kecewa juga memang karena sebagian dari elit berkuasa ingin menggunakan hukum itu untuk menghambat kebebasan. Itu saja nanti yang kita hadapi dan kita akan terus menghadapi yang kayak begini gitu. Tetapi bahwa kebebasan itu juga membuat kita punya hak dipilih, itu yang kita pakai menurut saya. Makanya kan kita harusnya menyiapkan atau mendorong satu sistem yang membuat semua orang itu bisa memilih, tapi juga semua orang punya cara untuk dipilih. Itu yang menurut saya yang kedua ini yang masih menjadi masalah. Karena bagaimana orang itu dipilih masih menjadi dominan dan dominasi dari pekerjaan segelintir orang. Seperti saya katakan, legislatif itu relatif adalah politiknya rakyat gitu karena orang itu dicalonkan dari bawah. Tapi kalau eksekutif pemilihan presiden itu peristiwa elit. Siapa yang akan ada di kertas suara pada tanggal 14 Februari nanti yang akan kita coblos itu diputuskan oleh segelintir orang. Ini kan yang mesti kita coba perbaiki. Sehingga kalau bisa yang jago-jago di space malam ini juga tanding lah. Masa di Amerika sekali pencalonan bisa 2.000-an orang yang maju melalui proses seleksi dari bawah, melalui konvensi dan sebagainya. Kita nih nggak ada mekanisme ini. Tiba-tiba orang tuh sudah bekerja sama dengan lembaga survei cuma 3 nama. Yang itu lagi, yang itu lagi, yang itu lagi. Terus yang jago-jago, yang katanya 98, yang idealis, yang punya narasi, yang mengikuti sejarah perjuangan ini dari awal. Nggak ada kesempatan. Nggak bisa tampil. Karena cuma survei yang memutuskan siapa yang dicalonkan. Dalam hal ini saya setuju dengan Ibu Mega, dengan PDIP. Dan kalau bisa agak berani juga tentunya. Jangan karena sudah punya tiket 20% aja lalu mencemooh yang lain-lain yang lagi nyari koalisi ke sana kemari. Enggak dong. Pakai wilayah kewenangan yang ada itu dan sudah bilang bahwa enggak, konvensi harus dimulai dari bawah. Calon-calon terbaik di dalam partai itu atau di luar partai itu diadu dulu melalui konvensi. Pesertakan, libatkan rakyat dari situ. Dari bawah bila perlu, tandingkan bertahap. Sehingga kita ingin mendengar gagasan-gagasan yang segar dari pemimpin-pemimpin yang datang sudah dengan background yang berbeda-beda. Dengan akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebab setiap generasi punya cara sendiri menyusun pikirannya, menyusun cara kerjanya, ya, menyusun argumennya, dan bagaimana cara mereka melihat situasi dan keadaan juga mereka jago. Jangan didominasi sama orang-orang lama dong. Saya terus terang ya, kadang-kadang kita melihat Malaysia misalnya kayak negara yang lebih feodal dari kita.
karena ada sistem kerajaan yang masih dipelihara di sebagian mekanisme pemerintahannya gitu, ya, terutama untuk pelantikan gitu ya. Tetapi karena mereka itu parlementer, sehingga pemimpin itu berantemnya itu face to face setiap hari antara oposisi dengan pemerintah, itu pertengkarannya terstruktur. Akhirnya saya lihat demokrasinya menjadi lebih berpengharapan begitu. Karena ada proses. Orang kayak Anwar yang 25 tahun ini, seperempat abad loh Anwar itu dijatuhkan. Tapi dia dengan keyakinannya, dia ingin meyakinkan rakyat bahwa dia sungguh-sungguh. Akhirnya rakyatnya bilang, emang orang inilah yang bisa mimpin kita. Atau orang inilah yang harus mimpin. Jadi ada mekanisme. Nggak kayak kita, pemimpin itu tiba-tiba datang, ya kayak one day wonder gitu. Terkenal, tiba-tiba hilang. Nggak ada lagi orang itu. Wala masuk politik, wala di pemerintahan, tiba-tiba kita udah nggak tahu dia ada di mana. Pesta-pesta mungkin atau nggak apa. Ini politik yang nggak diurus oleh orang serius. Orang politik itu harusnya menekuni pekerjaannya sebagai politisi. Bukan ini tempat peristirahatan sementara orang-orang yang sudah banyak uang, lalu ingin memproteksi kekayaannya masuk politik. Begitu kekayaannya sudah terproteksi, dia hilang lagi, dia main dari belakang. Nggak begitu dong politik, ada ketekunan. Tapi okelah sistem kita sekarang ini presidensial, mekanisme nominasinya yang belum jelas. Karena memang dalam soal mekanisme nominasi ini, parlementer itu lebih tertib dia. Ya, karena ada perdebatan yang orang tuh nggak bisa sembunyi. Di kita ini 570, sekarang 580 anggota dewan. Yang ngomong mungkin 10-20 orang. Yang lain kita nggak tahu. Kenapa? Karena semua sembunyi di balik parpol. Dengan cara seperti ini pun mereka sembunyi di balik parpol. Bagaimana kalau nanti sistemnya proporsional tertutup? Kita nggak tahu siapa anggota dewan kita. Nggak pernah ngomong. Kita kenal nanti kalau udah ditangkap KPK aja baru kita tahu tuh orang. Nggak pernah ngomong, tiba-tiba ramai dan menjadi orang terkenal kalau udah ditangkap KPK. Selanjutnya nggak ada. Sekarang juga begitu. Saya dari daerah Nusa Tenggara Barat. Mana itu anggota DPR dari NTB itu? Nggak ada. Nggak terdengar itu.